Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami keluarga Anma. Yeay. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang masih berkenaan dengan video yang kemarin. Video kemarin itu kan tentang bagaimana kita menyikapi perasaan atau rasa cinta yang Allah titipkan ke dalam hati-hati kita. Nah, pada video ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana kita menentukan pilihan. Pilihan apa ini, Kanda? Pilihan pasangan hidup kita. Ya, pasangan hidup dunia dan akhirat. Pilihan ya untuk menjadi suami atau istri kita gitu, karena kan perjalanan pernikahan itu kan gak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, tapi memang perjalanan yang cukup panjang gitu. Visinya itu gak cuman dunia aja gitu, sebatas dunia enggak, tapi sampai ke akhirat. Bayangkan ya, sampai ke surga, Masya Allah ya. Bayangkan bagaimana kita meniti tangga bersama gitu kan, bersama dengan pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita sampai ke surga. Tentu itu kan bukan hal yang mudah. Nah, maka insya Allah di sini kita akan membagi tips. Yang tentu kita juga masih belajar ya, tips bagaimana memilih atau bagaimana pada akhirnya kita menentukan sebuah pilihan. Langsung aja ya. Yang pertama, tips yang pertama adalah istikharah, yaitu dengan salat istikharah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memantapkan langkah kita atas apa yang akan kita pilih gitu ya. Ya, memantapkan langkah kita atas apa yang akan kita pilih. Dan tentunya di dalam salat istikharah ya kita senantiasa memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mau nantinya lanjut ke jenjang pernikahan atau tidak, ya tentunya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selagi apapun yang kita jalani, selagi kita berpegang teguh kepada koridor-koridor syariat Allah, maka insya Allah itu adalah pilihan terbaik Allah Subhanahu wa taala atas kita. Masya Allah. Jadi kalau tips dari Babam Andi yang pertama itu adalah istikharah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melibatkan Allah gitu atas setiap pilihan kita gitu. Jadi nanti apapun yang terjadi, apapun takdir Allah itu kita siap untuk tidak jatuh gitu. Maksudnya kalau misalnya kita kayak ngerasa ngedown gitu kan, ketika itu nggak sesuai dengan kemauan kita, itu wajar ya, manusiawi kan ya Kanda. Cuman bagaimana nih supaya kita tuh nggak yang jatuh terpuruk gitu kan? Yaitu dengan melibatkan Allah, dengan senantiasa bertawakal, memasrahkan diri kepada Allah gitu. Jadi teman-teman please, yang paling pertama itu adalah libatkan Allah dalam setiap urusan kita, supaya kita nggak kecewa, supaya kita kalau kita gak gantungan sama Allah itu kan kayak kita nggak akan jatuh gitu kan. Tapi kalau kita gantungan sama manusia, sama dunia, sama prasangka kita ya kecewa itu pasti sebuah keniscayaan seperti itu. Oke, Masya Allah. Kemudian yang kedua, tips dari saya ketika kita ingin menentukan menjatuhkan pilihan, ketika ada ikhwan yang datang gitu, ada laki-laki yang punya maksud sama kita dan sudah mengutarakan maksudnya, kalau saya pribadi saya akan menyampaikan itu kepada orang tua saya gitu. Karena saya tipe orang yang benar-benar meyakini gitu kan, bukan cuma saya, insya Allah semua umat muslim yang ada di dunia ini meyakini betul gitu kan, hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa ridho Allah fi ridho walidain gitu, bahwa ridho Allah itu ya ada di ridho kedua orang tua gitu. Jadi ya saya melibatkan kedua orang tua saya gitu. Saya akan menyampaikan gitu, nih Bun, ada ikhwan yang mau sama aku misalnya, gimana Bun, diterima atau jangan gitu kan, atau gimana menurut ayah sama bunda, jangan dulu Isma, kamu masih harus kuliah. Oh ya udah gitu, aku nggak maksain gitu. Kalau nggak tapi tergantung. Astagfirullahaladzim.
Jadi kalau ya sempat pernah galau gitu. Nah tapi sebenarnya kegalauan itu hadir karena kita terlalu bermain dengan perasaan kita gitu kan. Keturutin ya. Kita turutin gitu ketika kita suka sama si Fulan, ternyata Fulan juga suka sama kita. Nah karena kita ngerasa saling suka, kemudian orang tua kita nggak dukung, itu jadi kayak apa ya, ada rasa kayak pengen berontak gitu kan. Nah seharusnya makanya kan bahaya ya, apa yang dilarang oleh Allah memang itu pasti akan menimbulkan sebuah kemudaratan apabila kita lakukan gitu. Nah Allah udah ngelarang kita untuk berkhalwat, Allah udah ngelarang kita untuk pacaran gitu. Allah bilang wala taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina, ngedeketin aja nggak boleh gitu kan, apalagi benar-benar melakukan, na'udzubillah ya kan. Nah jadi ya pasti akan ada muskilah yang terjadi, akan ada masalah yang terjadi kalau kita kayak nabrakin aja semuanya gitu, nggak peduliin itu gitu. Nah tapi ketika kita senantiasa menyadari gitu bahwa rasa itu Allah juga yang titipkan, kemudian bagaimana supaya ini bisa menjadi halal dan lain sebagainya, ya insya Allah ketika tadi kita sharing sama orang tua gitu, ya itu nggak akan jadi permasalahan yang besar gitu ketika memang tidak selaras gitu antaranya mau kita dengan maunya orang tua, seperti itu. Dan juga sebenarnya kalau saya pribadi, aku cerita sedikit ya Kanda. Kalau saya pribadi itu tipe yang memang istikharahnya aku itu jawabannya ya pasti setiap kita berharap ketika kita istikharah jawaban Allah kayak datang dari ya sesuai, kemudian datang tuh kayak dari mimpi gitu kan ya kan, kayak jadi kayak real banget gitu. Cuman tentu tapi saya nggak selalunya gitu tiap istikharah terus mimpi dan lain sebagainya gitu. Cuma saya pernah dikasih arahan sama kakak saya gitu, nggak mestilah dari mimpi tapi kayak dari kemantapan hati dan lain sebagainya, bahkan dari petuah atau nasihat dari orang tua itu juga bisa jadi memang petunjuk dari Allah gitu, karena memang ridhonya orang tua itulah ridhonya Allah gitu kan. Nah jadi itu tadi tips dari saya. Tips yang kedua ya, jadi pertama istikharah, kedua orang tua. Jadi jangan pernah ragu untuk mengutarakan segala sesuatu apa yang kita rasakan atau yang kita inginkan atau yang kita harapkan itu kepada orang tua. Ya. Tapi sebenarnya juga kadang kan ada yang orang tuanya mungkin belum terlalu paham agama gitu kan Kanda ya. Nah tentu insya Allah ini nggak akan jadi sebuah permasalahan yang besar gitu kan, selama memang kita kayak punya guru ngaji gitu kan. Nah itu kita bisa tuh sharing sama guru ngaji kita gitu kan, menyampaikan saya ada rasa suka gitu atau saya pengen nikah gitu. Nah itu boleh tuh disampaikan ke guru ngaji. Tetap disampaikannya atau diutarakannya dengan tentunya dengan cara yang baik ya, komunikasi yang baik, diskusi yang baik gitu, sehingga kita bisa sampai pada satu keputusan yang kita ridhoi dan sepakati bersama. Insya Allah kan kalau misalnya kita menyampaikannya juga dengan cara yang baik gitu kan, dengan cara yang ya dengan kelembutan dan lain sebagainya, orang tua kita juga akan menerima gitu dengan ya akan menerima arahan dari guru ngaji kita gitu. Jangan kemudian kita ngedikte orang tua kita yang nggak boleh juga, tetaplah mereka itu orang tua kita yang utama. Jadi mungkin sebelum kita khususnya menyampaikan kepada orang tua itu, kita udah punya filter kali ya kan, kita punya kriteria tertentu nih tentang baik ikhwan ataupun akhwat itu sebenarnya menurut kita dia cocok gak sih sama kita gitu ya. Misal kayak aku melihat kenapa aku merasa cocok ya karena kriteria aku adalah pertama ada di dia gitu, ada misalnya. Di dia ya, kenapa aku merasa. Tips yang ketiga kalau aku sih lebih ke menjaga prasangka, khususnya prasangka kepada Allah. Jadi harus senantiasa menjaga prasangka baik kepada Allah. Jadi apapun husnuzon. Oke. Kemudian tips yang keempat. Tips yang keempat dari kami adalah senantiasa sadar. Gimana tuh Kanda maksudnya senantiasa sadar? Eling. Iya, jadi ya eling, sadar gitu. Jangan hanyut di perasaan. Ya, ini akan jadi muskilah sih sebenarnya. Akan jadi masalah banget kalau kita hanyut kayak gitu ya. Jadi sadarilah bahwa semua datang dari Allah, semua adalah ujian, semua bisa menjadi sebuah anugerah.
yang berbuah pahala yang banyak insya Allah kalau memang proses yang kita jalani juga baik. Terus gimana dong kalau misalnya prosesnya terlanjur nggak baik gitu ya, misalnya ya istighfar, kita bertaubat gitu kan, dan ya pasti akan Allah terima taubat kita. Kemudian kita senantiasa memperbaiki diri gitu, dan jangan mengulangi lagi gitu. Alhamdulillah. Itulah 4 tips dari kita yang Kita juga masih banyak belajar tentunya ya. kita masih banyak belajar, kita pun masih sangat mungkin untuk salah, Betul. hilaf dan sebagainya. Jadi kalau ada kritik dan saran Boleh disampaikan di kolom komentar atau boleh japri kalau yang punya kontak kita ya. ya betul. Insya Allah kita cukupkan ya untuk video kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbik Fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.